Pak Aher ini ketika beliau masih bertugas sebagai gubernur. Keputusan itu diputuskan di musyawarah paling tinggi, namanya musyawarah majelis syuro. Insya Allah pada hari-hari ke depan nampaknya akan ada musyawarah majelis syuro, dan salah satu agenda yang ditunggu masyarakat ya tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba, gitu ya. Itu jawabannya. Jadi nampaknya kita tidak perlu tergesa. Aher nyatakan siap jadi cawapres Anies. Asli bikin AHY kejang-kejang. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Demokrat patut bersyukur Anies diusung oleh Nasdem sebagai bakal capres. Pasalnya partai tersebut bisa menyodorkan nama AHY sebagai cawapres. Coba kalau seandainya Nasdem mengusung Prabowo, tentu AHY tidak punya peluang sama sekali untuk menjadi cawapres. Pasalnya pada Pilpres 2019 silam, SBY pernah menyodorkan nama anaknya itu untuk jadi cawapres ketum Gerindra tersebut, namun ditolak mentah-mentah oleh Prabowo. Begitupun kalau seandainya Nasdem mengusung Ganjar, peluang AHY untuk jadi cawapres makin tertutup lagi. Karena PDIP sudah memutuskan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang. Penyebabnya tentu semua sudah tahu, SBY pernah mengkhianati Megawati menjelang Pilpres 2004 silam. Sampai sekarang ketum PDIP tersebut tidak sudi bersalaman dengan papanya AHY dan Ibas itu. Nah, AHY punya kesempatan untuk jadi cawapres ini pun dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Partai Demokrat agar bisa terwujud. Mulai dari mengklaim mantan Komandan Korgasma tersebut masuk kandidat kuat 5 cawapres Anies, menyatakan hanya AHY bakal cawapres Anies yang bukan bagian dari Presiden Jokowi, mengancam akan meninggalkan koalisi perubahan kalau bukan AHY yang jadi cawapres Anies, mengatakan AHY yang paling pas dan yang paling diinginkan oleh masyarakat untuk jadi cawapres Anies, hingga mengklaim 80 Jenderal TNI Polri mendukung Anies AHY. Cadas. Pokoknya kalau mencium kaki Ratna Sarumpait bisa bikin AHY jadi cawapres, pasti akan dilakukan oleh Andi Arief DKK, karena begitu ngototnya mereka mendorong agar ketum partainya tersebut bisa jadi peserta Pilpres 2024. Begitupun kalau seandainya minum air seni Musni Umar bisa bikin AHY jadi cawapres Anies, pasti akan diminum oleh Cipta Pancalaksana DKK meskipun bau jengkol. Karena bagi kader Demokrat, ketumnya jadi cawapres adalah segalanya. Lantas apa tujuan dari Partai Demokrat ngotot agar AHY jadi cawapres tersebut? Kenapa gak sekalian jadi capres gitu? Kan mereka punya mentor orang yang berpengalaman jadi presiden 2 periode, yakni SBY. Tentu tidak lain tidak bukan karena Demokrat sadar diri. AHY pernah kalah di Pilgub DKI, jadi lucu aja kalau dia jadi capres. Ibarat Aldi Taher yang kalah TKO bertinju melawan Vicky Prasetyo, tapi mau menantang Daud Jordan. Kan gak ada akhlak itu namanya. Dan jangankan jadi capres, jadi cawapres saja AHY sebenarnya belum layak. Bayangkan pangkat terakhirnya saja mayor, tidak tuntas jadi tentara, tiba-tiba nyalon gubernur DKI. Itu pun bukan karena kemauan sendiri, tapi karena didesak oleh bapaknya. Kemudian tidak pernah jadi pengurus partai, tidak pernah jadi anggota DPR, dan baru beberapa hari jadi kader Demokrat, tiba-tiba ditunjuk jadi ketum partai. Yang jadi ketum partai itu juga bukan karena usahanya sendiri, melainkan karena lobby-lobby bapaknya. Jadi kalau dia nanti terpilih jadi cawapres Anies, sudah merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa bagi Partai Demokrat. Hanya saja jadi calon RI 2 itu ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan Ferguson. Meskipun sudah dapat dukungan dari Demokrat, AHY juga butuh dukungan dari PKS. Celakanya kader PKS, Aher juga menginginkan jabatan itu. Baru-baru ini dia secara terang-terangan mengatakan siap jadi cawapres Anies. Aher pun hendak ikut bertarung di Pilpres, bukan tanpa modal seperti Novel Bamukmin. Pertama dia pernah jadi gubernur Jawa Barat 2 periode. Yang kita tahu sendiri bahwa jumlah DPT Jabar mencapai 35,9 juta. Jumlah pemilih yang besar ini bisa menjadi daya tawar yang tinggi bagi Aher kepada Anies. Kedua, Aher menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Artinya ia termasuk orang berpengaruh di partai dakwah tersebut, sehingga ketika dia menginginkan jadi cawapres,
kecil kemungkinan ditolak oleh kader PKS. Dan ketiga, pemilih PKS dikenal sangat loyal kepada partai. Artinya ketika Aher jadi cawapres, maka sudah bisa dipastikan di atas 90% suara pemilih PKS untuk Anies. Hal inilah yang kemudian membuat mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu patut diperhitungkan untuk menjadi cawapres Anies. Hal ini juga yang membuat AHY kejang-kejang. Dia berusaha mati-matian agar terpilih jadi cawapres Anies, ternyata tidak dihargai sama sekali oleh PKS, wabil khusus oleh Aher. Belum lagi Nasdem juga tidak pernah serius mau menjadikan AHY sebagai cawapres Anies. Sedangkan Anies, kita tahu sendiri, meskipun dia konon katanya diberi kewenangan untuk menentukan cawapres sendiri, tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya tertarik untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. Apes betul. Mungkin sudah saatnya keluarga Yudhoyono berpikir ulang untuk berkoalisi dengan partai yang sama sekali tidak menghargai perjuangan Partai Demokrat serta memandang AHY sebelah mata. Bagaimana menurut Anda? Infrastruktur jalan dalam rangka menurunkan biaya logistik itu akan berpengaruh pada harga-harga yang ada di pasar-pasar ini. Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung. Ya, kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Gubernur kena prank, pantesan trending, ditulis oleh Adin di siwar.com. Presiden Jokowi sepertinya layak disebut Bapak Pembangunan, karena di masanya dibangun berbagai infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia, terutama jalan tol dan jalan nasional. Menurut Jokowi, sarana transportasi seperti jalan sangat diperlukan untuk memperlancar mobilisasi. Jika jalan bagus, transportasi lancar, maka perekonomian akan terus meningkat. Barang-barang yang akan dijual keluar kota, mengantar orang sakit ke rumah sakit akan berjalan lancar dan cepat jika infrastruktur jalan memadai. Pembangunan jalan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, apalagi masyarakat, karena masyarakat memerlukan jalan untuk kegiatan mereka sehari-hari. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat lebih mudah untuk memberitahukan kepada publik, termasuk pemerintah, terutama kepada Jokowi jika di daerahnya jalan masih rusak. Terbaru dan viral mengenai unggahan dari seorang warga Lampung tentang jalan rusak. Di Lampung ada jalan yang rusak parah dan menyusahkan masyarakat. Gubernur Lampung kurang merespon masalah tersebut, malah menimbulkan masalah lainnya. Presiden Jokowi memberikan perhatiannya kepada masyarakat ini. Jokowi pun mengunjungi daerah Lampung untuk melihat langsung jalan yang rusak tersebut. Momen mobil Presiden Jokowi menjajal jalan rusak